Baik, perkenalkan nama saya Kandi Sakota dari kelas 10-9. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas presentasi dari mapel seni musik. A. Jenis-jenis interval beserta jaraknya. Yang pertama primurni 0, yang kedua second kecil 1/2, yang ketiga second besar 1, yang keempat terts kecil 1/2, yang kelima terts besar 2, yang keenam kuart murni 2 1/2, yang ketujuh kuart lebih 3, yang kedelapan queen murni 3 1/2, yang ke-9 queen kurang 3, yang ke-10 sek kecil 4, yang ke-11 sek besar 4 1/2, yang ke-12 septime kecil 5, yang ke-13 septime besar 5 1/2, yang ke-13 oktav murni 6. B. Jenis-jenis interval mayor dan besar. Second besar, terts besar, sek besar, septime besar. C. Jenis-jenis interval minor kecil, yaitu second kecil, terts kecil, sek kecil, septime kecil. D. Jenis-jenis akord. Yang pertama mayor, yang kedua minor, yang ketiga diminished, yang keempat augmented. E. Solo atau paduan. Suara vokal grup adalah penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan suara manusia. Jenis penyajian musik ini disebut pertunjukan musik vokal. F. Marching band. Kolintang, band penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan alat musik. Jenis penyajian musik ini disebut pertunjukan musik instrumen. G. A. Paru-paru. Dalam kegiatan bernyanyi, paru-paru berfungsi untuk menghirup dan meniup udara. Udara tersebut setelah dimanfaatkan untuk mendapatkan O2 bagi tubuh dalam aktivitas pernapasan. Sisanya diembuskan keluar yang dimanfaatkan untuk menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Kapasitas, daya tampung. Paru-paru dalam menampung udara akan berpengaruh terhadap panjang pendeknya suara. B. Larynx, pangkal tenggorok. Larynx merupakan organ tubuh tempat pita suara berada. Dari luar larynx dapat dilihat di dekat jakun. Pita suara inilah yang mula-mula menghasilkan suara terbentuk. C. Pharynx, batang tenggorokan. Organ ini menghubungkan larynx dan rongga mulut dan rongga hidung. D. Diafragma, sekat rongga dada. Diafragma adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Dalam kaitannya dengan teknik bernyanyi, diafragma sangat bermanfaat untuk memperbesar kapasitas paru-paru. Selain itu, organ-organ yang sudah disebutkan merupakan organ penggerak yang berfungsi menggerakkan pita suara lewat hembusan udara. Organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara. H. Organ tubuh yang termasuk sebagai alat penggerak dalam menghasilkan suara adalah pita suara. Pita suara berbentuk jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis berwarna kekuningan. Pita suara milik laki-laki lebih panjang daripada milik perempuan.
nilai yang menyebabkan suara laki-laki lebih rendah daripada suara perempuan. Sebutkan dan jelaskan alat ucap artikulasi. Alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan dan digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah ada kesalahan. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan dan digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat artikulator adalah lidah kita sendiri. Titik artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Yang termasuk titik-titik artikulasi adalah bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak tekak. Penempatan artikulator pada titik-titik artikulasi secara tepat akan menghasilkan kejelasan lafal dalam bernyanyi. Karena dalam bernyanyi yang diucapkan bukan hanya nadanya, tetapi liriknya. Dalam kegiatan bernyanyi, alat ucap artikulasi diperlukan agar penghafalan lagu dapat dibawakan dengan sangat baik. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan alat ucap artikulasi. Dan ini sudah lanjut di bagian C, tidak ada jawaban yang satu. J. Resonator adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Pantulan di dalam rongga organ resonator ini akan semakin menguatkan suara. Yang termasuk organ resonator adalah rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.